suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Sama-sama belajar. Saya murajaah ya. Dan insyaallah kita akan membaca bab tentang salat, yang terdapat dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ya, Sahih Fikih As-Sunnah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang manzilah salat itu sendiri di dalam agama kita. Manzilah berarti kedudukan salat itu sendiri dalam agama kita. Beberapa poin, ya banyak bahkan poin-poin yang menjelaskan tentang kedudukan salat di dalam agama kita. Di antaranya salat merupakan rukun iman. Salat merupakan pembeda seseorang itu muslim atau kafir. Salat merupakan tiang agama. Salat merupakan hal yang pertama kali dihisab ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang setelahnya ya, nanti kalau salatnya baik berarti yang lain baik, dia akan selamat. Kalau jelek berarti bisa dipastikan orang tersebut tidak akan selamat, celaka dan merugi. Kemudian salat merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, dan yang lain-lainnya ya, dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin ini menunjukkan bahwasanya salat merupakan sesuatu yang penting ya, sangat penting bahkan. Dan kemudian pembahasan berikutnya adalah as-salatu qismani. Halaman 221 bisa dicemak di kopiannya. As-salatu qisman, di bagian tengah gitu ya. Salat itu ada dua macam. Ada salat fardun ya, ada salat tatawwu'un. Salat yang wajib, ada salat yang tatawwu', yaitu sunnah. Sedangkan salat fardu, fal fardu huwa alladhi man tarakahu 'amidan kana 'asiyan lillahi 'azza wa jalla. Salat fardu adalah salat yang apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja berarti dia bermaksiat ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak ya dari kita sebagai seorang hamba yang dicipta olehnya, diberi rezeki olehnya, diberi kesempatan waktu olehnya. Maka kita wajib menunaikan perintah dan larangan, perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang paling wajib adalah salat. Ya, ini. Salat fardu hukumnya wajib, ketika meninggalkannya dengan sengaja berarti bermaksiat. Dan salat fardu sendiri ada dua, fardu ainin dan fardu kifayatin.
Ya, fardu ainin adalah salat yang muta'ayyan ala kulli balighin aqil, yang wajibnya itu muta'ayyan, mengenai ya seorang, ya mengenai seseorang secara pribadi, ala kulli balighin aqil, ya mengenai setiap orang yang baligh, dewasa, aqil, berakal, zakarun au unsa, ya mengenai zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, hurrin wa abdin, baik itu orang merdeka hur atau abdin, orang yang budak, ya berstatus sebagai hamba sahaya. Nah, ini salat yang fardu ain, seperti salat 5 waktu, ya seperti salat 5 waktu. Dan di sana ada salat-salat wajib yang lain, ya meski ada khilaf padanya seperti salat Id. Ya, ini khilaf apakah fardu ain ataukah sunnah muakkad. Ada yang mengatakan wajib ain. Di antaranya yang menjadi khilaf adalah tahiyatul masjid. Ya, ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wallahu taala alam. Kemudian fardu yang kedua, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu yang mencukupi, ya secara bahasa demikian, kifayah, kewajiban yang dilihat dari pelaksanaannya. Kalau memang sudah ada, berarti mencukupi dari yang lain. Idza qama bihi ba'dun nas saqata an sairihim, apabila sebagian manusia sudah melaksanakannya, berarti gugur, ya gugur kewajiban dari seluruh orang. Seperti sholat jenazah, ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian kedua kaum muslimin adalah sholat tatawwu, ya sholat tatawwu, sholat yang sunnah, anjuran. Huwa ma la yakunu tarikuhu 'amdan 'asiyan lillah, yaitu salat yang kalau seorang meninggalkannya dengan sengaja tidak dihukumi sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah. Seperti sunanir ratibah, salat sunnah yang ratibah, salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Qabliyah subuh, ya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar, ya kemudian ba'diyah maghrib, ya ba'diyah isya, atau salat yang lainnya, ya wal witri wa ghairiha mimma sayati, dan juga salat witir. Salat witir, ya dikerjakan di malam hari untuk mengganjilkan solat sunnah yang dikerjakan, untuk mengganjilkan mengganjilkan bilangan solat malam yang dilakukan oleh seseorang. 2, kemudian di akhirnya witir, entah 3 atau 1. Dan yang lainnya, ya solat tatawwu itu banyak. Ada solat mutlak, solat sunnah yang dikerjakan hanya kepengen sholat gitu, ya pengen sholat saja, udah sholat di waktu apa saja, selama bukan waktu terlarang. Ya waktu yang terlarang itu ba'da subuh, ya saat matahari meninggi, di pas matahari di atas itu tidak boleh. Kemudian menjelang maghrib, ya habis asar sampai menjelang maghrib, ini pun terlarang. Selain itu berarti boleh untuk melakukan sholat yang ia inginkan, mau sholat kepengen sholat aja 2 rakaat gitu, ya. Kemudian kaum muslimin, pembahasan yang pertama adalah sholat al-khams, ya as-salawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu. Hukum tarikis sholat. Yang pertama adalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Sekarang ini panjang sekali, ya kita akan ringkas saja. Tarikus sholati lahu halatan, orang yang meninggalkan sholat ini memiliki 2 keadaan.
imma an yatrukuha jahidan lifardiyatiha munkiran liwujubiha wa imma an yatrukaha tahawunan wa kasalan wa huwa muqirrun biwujubiha alaih. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Ada yang meninggalkan sholat karena jahidan, karena menentang kewajibannya, mengingkari kewajibannya. Dianggapnya sholat wajib itu tidak benar, tidak ada sholat wajib, ya. Sholat 5 waktu itu enggak wajib hukumnya, itu berarti menentang. Ada pula yang meninggalkan sholat karena tahawunan, karena meremehkan, kasalan karena malas, tapi masih dalam keadaan dia menetapkan, mengakui kewajibannya. Kalau sholat sunnah, sholat 5 waktu itu wajib. Sekarang hukum orang yang meninggalkan sholat dengan juhud karena menentang. Ini tidak ada di kopian, ya, saya ringkaskan saja. Tarikus sholah juhudan, orang yang meninggalkan sholat karena menentang, dengan sengaja karena menentang, yaitu jahidan liwujubiha, menentang kewajibannya, maka fahuwa kafirun murtaddun bi ijma'il muslimin. Orang yang menentang wajibnya sholat berarti dihukumi kafir, murtad secara ijma', ya, secara ijma' orang tersebut kafir murtad. Ya, ini kesimpulannya, ya, kesimpulan dari poin yang pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena juhud, ya, berarti kafir murtad. Walaupun walaupun orang tersebut mengerjakan sholat 5 waktu, tapi dalam keadaan dia menganggap sholat 5 waktu itu enggak wajib, ya. Hatinya mengakuinya demikian, ya, hatinya meyakini demikian kalau sholat 5 waktu itu tidak wajib. Maka yang seperti ini walaupun dia mengerjakan sholat berarti tetap kafir, demikian, ya, karena sudah menentang duluan, enggak menetapkan, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, mendustakan Allah dan Rasulnya berarti kafir. Taib. Ada hal-hal yang mengecualikan memang dibahas di kalangan para ulama. Tapi ini enggak masuk pembahasan karena ini pengecualian, ya, pengecualian. Mungkin, ya, ada dari seseorang yang baru masuk Islam misal, atau orang yang tinggal di badiah, ya, di pedalaman yang jauh dari pergaulan. Nah, barangkali karena dia belum belajar, ya, lebih dalam, dia meninggalkan sholat 5 waktu karena nggak tahu. Berarti ini kan udzur, sesuatu yang menjadi udzur sebenarnya nggak dibahas, ya, nggak dibahas. Ini nggak dikafirkan dulu, ya, karena baru masuk Islam, belum tahu, atau karena tinggal di pedesaan, di pedalaman yang informasi sulit, ya. Kalau nggak tahu barangkali karena nggak ada yang ngajari dan seterusnya, ini nggak dikafirkan. Tapi yang kedua, kaum muslimin, orang yang meninggalkan sholat karena takasulan, malas-malasan, ya, karena meremehkan, ya, tapi tidak menentang kewajibannya, maka inilah, ya, yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Akan tapi para ulama itu sepakat, orang yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja, ya, walaupun dia mengakui kalau itu wajib, ini termasuk a'zam ad-dunub, termasuk a'zamid dunub wa akbaril kabair. Ini termasuk dosa yang paling besar, ya, dan bahwasanya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu lebih besar daripada dosa qatlin nafas, ya, lebih besar daripada dosanya orang yang membunuh jiwa. Ini Pak, ya, ninggalkan sholat dosanya lebih besar dari orang yang membunuh. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa ini. Yang subhanallah kaum muslimin, ya, banyak yang meremehkan dosa ini. Sholatnya bolong-bolong, padahal sholat itu lebih besar di sisi Allah. Yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari membunuh jiwa. Wa akhadul amwal, lebih besar daripada merampas harta, lebih besar dari dosanya zina, lebih besar daripada dosanya mencuri atau syurbil khamar, atau minum khamar. Ini, ya. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillah, berarti dia telah menjerumuskan dirinya, ya, kepada kemurkaan Allah, ya, hukuman Allah, ya, penghinaan Allah, ya, untuknya di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kaum muslimin, sampai-sampai para ulama pun berbeda pendapat apakah dia masih muslim ataukah kafir. Ya, apakah dia masih muslim ataukah kafir? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, bukan karena lupa misal, atau karena tertidur, gitu ya. Tertidur kerainan, ya Pak, ya, misal nggak sholat subuh kerainan, ini masih ditolerir, ya, berarti ini ada udzur. Tetapi kalau sekali, 2 kali, kalau tiap hari kerainan, berarti apa? Nah, ini udah tahawunan masuknya, ya, tahawunan atau takasulan. Kalau ia hariannya salat subuh tapi ternyata ketiduran, nah ini dia sholat saat ingat, saat bangun. Dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya yang diberi udzur seperti orang sakit, yang pingsan dan seterusnya. Baik, kaum muslimin, ala kulli hal kita tidak membahas ini karena panjang sekali pembahasannya, ya, antara adillah orang yang mengatakannya masih muslim tapi dihukumi fasik, ya, fasik yang murtakibul kabirah, yang melanggar dosa besar yang sangat besar, ya, ada yang mengatakan kafir, keluar dari Islam. Ala kulli hal kita hati-hati karena sampai-sampai para ulama itu berbeda pendapat tentang apakah dia masih muslim atau tidak. Kemudian kita beralih ke pembahasan halaman 234, ada di kopian kayaknya Pak, ya, 234. Pembahasan sholat wajib itu wajibnya untuk siapa, ya. Tajibus shalah ala kulli aqilin balighin. Ini kayaknya belum. Nanti 224, ya. 234 nanti baru. Ini masih di bawah, ya. Salat itu wajib bagi orang yang berakal, baligh, laki-laki atau perempuan, yang merdeka ataupun yang budak. Fa ammal aql, adapun orang yang berakal, fa huwa syartun li wujubis shalah, maka ini syarat wajibnya salat, ya. Salat itu enggak wajib bagi orang yang majnun, gila secara ijma'. Nah, itu udah masuk, kita udah 234, silakan dibuka. Secara ijma', ya, orang yang majnun itu tidak wajib salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salas. Pena itu diangkat, pena beban taklif, ya, beban taklif asy-syariah itu diangkat, enggak dihitung dosa, ya, dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa. Wa fi riwayah hatta yahtalim, di dalam riwayat yang lain anak kecil sampai dia yahtalim, sampai mimpi basah, ya, sampai dewasa. Wa anil majnun hatta yaqila, dan dari orang yang majnun, gila, sampai dia yaqil, sampai dia waras, ya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Hadis yang sahih.
Ini dalilnya bahwasanya orang yang tidur itu nggak wajib sholat. Ini tertidur, maka boleh menggantinya setelah dia bangun. Tapi kalau kita tahu ada saudara kita wajib sholat, ya dibangunkan. Maksudnya tidur karena nggak sengaja gitu ya, atau sesekali sholat subuh. Tapi kalau berkali-kali berarti udah masuk malas. Anak kecil, nanti anak kecil pun ada pembahasannya. Kemudian ada orang yang gila sampai dia berakal. Kemudian kaum muslimin, dalilnya diantaranya adalah dalil yang lain. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat ya, dan kalian dalam keadaan sukara. Dalam keadaan sukara, yaitu mabuk ya, dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ini dalil pendukung ya. Kemudian dalil yang lainnya, kita langsung ke dalilnya saja itu Pak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa idza nasiya ahadukum shalah aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila kalian lupa dari melakukan sholat karena saking sibuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dalam perang Khandaq ya, jamaah ya, lupa dari sholat asar. Kemudian karena lupa, apabila kalian lupa atau kalian tertidur, nama anha falyusalliha idza dzakara, maka salatlah apabila dia ingat. Berarti kalau tidur ya ketika dia bangun. Kalau lupa ya ketika dia ingat. Diqadha istilahnya di sini ya. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Dipahami ya? Taib. Nah, kita nggak bahas yang berkaitan dengan orang mabuk ya. Langsung saja kita ke pembahasan wa amal bulugh. Tadi kan membahas tentang akal ya, harus berakal. Yang kedua adalah bulugh. Bulugh adalah syarat diwajibkannya salat bila khilaf, dengan tambah khilaf. Fala tajib as-shalah 'ala as-sabi hatta yablugh. Tidak wajib bagi seorang anak ya salat, ya, tidak wajib bagi seorang anak melakukan salat sampai dia yablugh, sampai dewasa. Karena dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan ya, yaitu wa anis sabi hatta yahtalim. Tapi kemudian kaum muslimin, yang berkaitan dengan ini disyariatkan bagi seorang anak ya untuk diajari salat walaupun belum baligh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ke hadisnya, murus sabi bis shalah ya, murus sabi bis shalah ibna sab'i sinin. Muru artinya perintahkanlah oleh kalian ya anak kalian, anak-anak, perintahkanlah anak-anak bis shalah, untuk melakukan salat pada umur berapa ya, ibna sab'i sinin, ketika dia berumur 7 tahun. Ibnun berarti anak, 7 tahun. Dalam usia dia seorang anak yang umur 7 tahun. Seperti itu ya. Ulangi, perintahkanlah anak-anak untuk melakukan sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha ibna ashrin, dan pukullah dia kalau sudah 10 tahun tapi nggak mau sholat juga. Boleh di sini memukul ya anak dengan pukulan yang tidak melukai ya, tidak kebangetan, hanya sekedar hukuman saja. Mungkin di bokongnya ya pukul pakai kayu yang kecil gitu ya, biar pedih, enggak mengapa, seperti itu. Hadis sahih ya, sahih li ghairi, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan terdapat pula penguat ya dari hadis Abdullah bin Amr. Nah, ini hadis yang berkenaan dengan anjuran seorang
anak agar dididik, ya, diperintahkan untuk melakukan sholat ketika dia umur 7 tahun, dan boleh dipukul, ya, kalau dia sudah berumur 10 tahun tapi tidak mengerjakan sholat. Ini semua kaum muslimin agar supaya nanti ketika dewasa tidak lagi kesulitan untuk memerintah, karena sudah terbiasa dari umur 7 tahun, 10 tahun, ya. Sambil belajar, berarti sambil dibiasakan datang ke masjid, gitu ya. Oh, sholat kan kalau dikasih teori anak-anak itu kesulitan, ya. Dikasih teori ini sholat hukumnya demikian, cara-caranya seperti ini, dalilnya ini, kesulitan. Disuruh datang ke masjid aja, suruh praktek bareng, nanti lama-lama bisa, gitu ya. Ya, ala kulli hal, mungkin ya baru ya tahu secara umum. Oh, ini sujud, ini ruku, seperti ini. Kalau detail-detailnya, doa-doanya nanti ada pelajarannya di sekolah misalnya, ya, demikian. Dan di dalam lafaz yang lain sebenarnya ada lanjutannya di sini, ya. Wa farriqu 'alaihim fil madaji', ya. Dan pisahkanlah mereka ketika berumur 10 tahun, ya, dari tempat tidurnya, ya. Dipisahkan dari bapak ibunya, dipisahkan dari adik atau kakaknya yang perempuan. Ini kalau sudah berumur 10 tahun. Ya, tapi boleh laki-laki sama laki-laki, ya. Tapi sebenarnya, ya, laki-laki sama laki-laki boleh, tapi tetap ada pembatas lah, ya. Dan tidak boleh selimutan bareng. Ini kalau sudah umur 10 tahun, perempuan sama perempuan demikian pula, nggak boleh selimutan bareng, ya. Dipisahkan jarak saja. Ini cukup kalau memang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Adapun kalau laki-laki dan perempuan, maka harus dipisah tempat tidurnya, gitu ya. Dipisah tempat tidurnya. Atau laki-laki nggak boleh lagi tidur dengan abahnya sama uminya, bapak ibunya nggak boleh, ya. Diperintahkan untuk punya tempat tidur sendiri. Karena nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, berkaitan dengan kedewasaannya, pendidikan bagi anak. Biar enggak, karena sudah paham, ya, Pak, ya. Karena sudah paham, ini bapak sama ibu tidur, ya, bareng, gitu. Nanti sudah paham. Nah, dikhawatirkan dia nanti meniru, melihat aurat dan seterusnya. Kemudian kaum muslimin, adadu al-faraid, ya, kita beralih ke adadul faraid. Jumlah bilangan salat yang wajib, salat 5 waktu. As-shalawatul mafruḍah. Kita nggak baca yang panjang banget itu, ya. Kita nggak usah baca, langsung ke adadul faraid saja. Jumlah bilangan salat faraid. Salat mafruḍah fil yaumi wal laila khamsun. Salat 5 waktu, ya, yang diwajibkan. Salat yang diwajibkan di sehari semalam itu ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Ini menurut jumhur, ya, Pak. Menurut jumhur ulama, salat yang wajib itu hanya ada 5. Menurut jumhur. Dan yang lainnya ada memang dari para ulama yang mewajibkan salat-salat seperti witir. Ini khilaf, ya, witir, salat tahiyatul masjid, salat Id, itu pun ada yang mengatakan fardu ain. Baik. Tapi ini khilaf saja. Witir. Baik, kemudian kaum muslimin, dalil dari bilangan ini 5 waktu kita pun harus tahu. Walaupun ya kita tahu sih 5 waktu dia wajib, tapi dalilnya apa, ya? Agar lebih mantap kita baca. Wa qad sabatat fardiyatuha bil kitab was sunnah wal ijma'. Salat 5 waktu ini wajib, ya, diwajibkan dengan kitab, sunnah dan ijma'. Dan ini merupakan perkara yang diketahui, ya, di dalam agama bid-darurah, yang, ya, memang diketahui oleh mayoritas atau keumuman kaum muslimin, wajib. Yukfar jahiduha, yang dikafirkan orang yang
menentang kewajiban sholat 5 waktu ini. Sebagaimana zina misalnya, Pak. Zina dosa besar itu sudah maklum bidorurah namanya, sudah diketahui oleh semua kaum muslimin. Kok mengatakan zina halal berarti apa? Kufur. Demikian. Khamar pun apa? Demikian. Sudah maklum bidorurah kalau itu adalah haram. Hanya saja memang ada beberapa khamar yang diperselisihkan. Ada jenis-jenis khamar yang diperselisihkan. Tapi berkaitan dengan secara umum khamar itu apa? Sesuatu yang berdosa ya, dosa besar kalau meminumnya. Kemudian kaum muslimin dalilnya adalah an Abi Razin qala khasama Nafi ibn Azraq ibn Abbas. Ya, suatu hari dari Abi Razin, suatu hari Nafi ibn Azraq mendebat Ibnu Abbas. Faqala hal tajid as-salawatul khams fil Quran? Ya Ibnu Abbas, apa kamu mendapati kewajiban salat itu ada 5 di dalam Al-Quran? Ya Pak, ini Ibnu Abbas pernah didebat demikian. Memang enggak ada ya, secara zahirnya enggak ada. Salat 5 waktu mana di dalam Al-Quran? Kok ada 5 gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas pun mengatakan, "Na'am, ada." Ya, ada kok. Summa qara'a alaihi, kemudian beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membaca ayat dalam Al-Qur'an, "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ard." Ya, asyiyan walahul mana Al-Qur'annya ya. Ini ada terusannya ini ya, dipotong. Subhanallahi hina tumsun, maka maha suci Allah ketika tumsun, ketika sore hari, maksudnya maghrib. Wa hina tusbihun berarti dan salat fajar. Tusbihun berarti pagi, berarti salat fajar. Ulangi, fa subhanallahi hina tumsun, maka sucikanlah, ini khobar tapi maknanya perintah. Maka sucikanlah Allah ketika engkau tumsun, ketika engkau di waktu sore, itu maghrib berarti. Dan ketika engkau tusbihun, ketika engkau salat di pagi hari, itu salat subuh. Wa asyiya, ya. Dan ketika malam wa asyiya, dan ketika sore ini asyiya. Asyiya itu dari ba'da zuhur sampai maghrib, itu asyiya Pak ya. Nah ini maksudnya asar ya, maksudnya salat asar. Wa hina tudhirun, dan ketika zuhur berarti salat zuhur. Wa min ba'di salati al-isya, dan setelah salat itu ya salat isya. Dipahami ya Pak ya? Ini sebenarnya ayatnya masih ada, saya lupa. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kemudian wa lahul hamdu fis samawati wal ard ya, wa asyiya wa hina tudhirun. Ya, saya lupa ayatnya, wallahu alam. Surat apa ini? Tidak disebutkan ya. Ar-Rum kalau tidak salah, ini surat Ar-Rum. Terus ayat 2. Hadis yang kedua. Ala kulli hal tadi disebutkan ya, fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun ya wa asyiya wa hina tudhirun wa min ba'di salatil isya. Berarti ini dalil kalau salat itu ada 5. Dan di dalam surat Qaf juga ada ya. Di dalam surah Qaf. Ada yang mana sih? Ada. Coba Pak ambil mushafnya. Taib, di dalam surah Qaf pun ya disebutkan
fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi berarti subuh ya Pak ya. Wa qabla al-ghurub ya, wa qabla al-ghurub berarti asar. Wa minal laili fasabbihu, dan di malam hari ini berarti maghrib sama isya. Ya, maghrib sama isya. Fasabbihu wa adbaras sujud. Ya, dan bertasbihlah ketika bintang-bintang terbenam. Ya, bertasbihlah dan memuji nama Tuhanmu sebelum matahari terbit subuh, sebelum terbenam ya berarti salat asar ya sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari ya, pada malam hari berarti salat maghrib dan isya. Hanya saja di sini salat zuhur enggak disebutkan ya, memang kurang lengkap. Kalau yang di dalam surah Ar-Rum ya ini disebutkan secara lengkap 5 kali salat. Wallahu taala a'lam. Ini pendalilannya demikian, memang tidak disebutkan 5 kali. Hadis yang berikutnya dari Talha bin Ubaidillah, beliau mengatakan, Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salawat." Ya Rasulullah, beritahu aku apa yang Allah wajibkan dari salat-salat. Ya, faqala khamsu salawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salat fil yaum wal lailah, sehari semalam. Qala hal alayya ghairaha? Kemudian dia mengatakan, apakah ada salat lainnya? Qala la illa anta tawwa. Ya, tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, tidak, kecuali kalau engkau hendak bertatawu, kalau hendak melakukan salat sunnah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya kaum muslimin menjadi dalil yang kuat bahwasanya salat yang wajib itu hanya ada 5. Ini menurut jumhur ya. Dan hadis Anas bin Malik, anna shalah furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi khamsina thumma naqasat hatta ja'alat hatta ju'ilat khamsan. Dari Anas bin Malik bahwasanya salat itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Isra ketika naik ke langit. Yang tadinya diwajibkannya khamsin, 50 salat. Summa naqasat, kemudian dikurangi 5 gitu ya, bolak-balik ya menuju Allah, karena di situ bertemu dengan Nabi Musa. Summa naqasat hatta ja'alat khamsan, sampai ya menjadi 5 waktu. Ya, summa nudiya, kemudian dipanggillah. Jadi tadinya gini, Pak. Nabi Musa ya, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa di terakhirnya, sudah tinggal 5 kali ini ya. Nabi Musa tetap ngomong, minta diringankan lagi kepada Rabbmu gitu ya. 5 mau diringankan lagi kepada Rabbmu. Nabi SAW pun hendak menuju Allah, tapi malu ya, malu. Nah kemudian nudia, kemudian Nabi Muhammad SAW pun ada suara lah ya, dipanggil di situ, ya Muhammad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya Muhammad, innahu la yubaddalul qaul ladayya. Wahai Muhammad, sudah tidak bisa digantikan lagi ya keputusan ini di sisiku. Ya, wa innalaka bihadhil khamsin, dan engkau wajib salat ya dengan 5 waktu ini, dan engkau akan mendapati pahala khamsin, 50 salat. Maksudnya Nabi Muhammad SAW diwajibkan 5 kali salat, sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah 5 ini. Tapi nanti pahalanya kata Allah apa? Ya, khamsin, yaitu 50. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.